Haleluya, haleluya. Shalom ya, teman-temanku, saudara seimanku. Ya, yang sampai hari ini kita tetap terpusat berorientasi kepada Kristus Yesus Tuhan. Di mana di Yohanes 3 ayat 30 dia berkata begini, Tuhan Yesus ya melalui Rasul Yohanes, dia mengucapkan kata-kata yang sungguh berhikmat, berpengetahuan, dan berpengertian. Nah, di sini Yohanes 3 ayat 30, Tuhan Yesus ya, ia harus semakin besar. Ya, ia harus semakin besar, artinya Yesus Kristus Tuhan yang duduk di atas tahta Allah Bapa surgawi itu harus semakin besar dan kitanya harus semakin kecil. Ini cakupannya adalah cakupan spiritual, di mana kitanya berperanan, bersifatnya adalah sebagai bait Roh Kudus. Jadi di dalam nama Yesus, Roh Kudus mengatur di dalam kita ini, tuh jiwa roh kita, terutama pikiran kita, hati kita, dan bibir mulut kita. Nah, demikian mulut saya diurapi sedemikian rupa untuk tampil, untuk memberkati saudara-saudara seiman saya, dan juga bagi yang mendengar ya akan diurapi. Ya, demikian makanya kembali ke firman-Nya Yohanes 3 ayat 30, sebagai bait Allah Roh Kudus, kita semua harus menjadi lebih kecil. Yesus Kristus Tuhan harus menjadi semakin besar sampai kesudahannya. Itu pertama yang kita harus miliki agar tujuan spiritual utama kita kan menjadi penyembah yang benar, yang setia, yang kudus, yang sanggup mempraktekkan kasih Kristus di horizontal ini. Jadi di muka bumi ini kita bisa dan sanggup dipimpin oleh Allah Roh Kudusnya, ya, Allah Bapa surgawi. Kita berkemampuan untuk bersosialisasi dan bisa berdoa syafaat untuk mempraktekkan firman Allah. Jadi kalau secara firman Allah yang hidup, yang berkuasa, berdaulat itu yang sepatutnya yang kita praktekkan. Ya, mari kita lihat disebutkan di Roma 12 ayat 1 dan 2 ya. Ini bentuk praktek ya. Bentuk praktek yang setiap umat Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah mengenal Kristus, harus mempunyai strategi seperti ini. Ya, saya bacain ya firman-Nya ya, yang hidup ya. Di sini dikatakan persembahan yang benar. Jadi perjanjian yang lama itu persembahan yang benar juga, tapi korbannya adalah korban bakaran. Ya, terdiri dari daging sapi, kambing, domba, ya, oleh imam besar dibakar di atas mezbah, kemudian disajikan kepada yang maha kuasa Allah Bapa surgawi kita. Tapi perjanjian baru, ya, di sini Rasul Paulus menyatakan bahwa persembahan yang benar ini bukan itu lagi. Kalau perjanjian baru, persembahan benar itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh kita. Ya, kita baca firman-Nya ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatin kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang disebut ibadahmu yang sejati. Kalau misalnya ya, saudara-saudara seiman kita pergi ke gereja lokal, tapi tanpa mempraktekkan Roma 12 ayat 1 ini, itu akan sia-sia aja. Ya, jadi ke sana penyembahan, pujian, ya, bahkan memberikan perpuluhan yang lebih, tapi tidak mempersembahkan kita punya tubuh jiwa roh ini sebagai persembahan yang hidup, terutama pikiran dan hati kita. Setiap hari loh, dipimpin oleh Roh Kudusnya yang signifikan, kita harus mempersembahkan hal-hal tersebut. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang menyenangkan hatinya. Haleluya ya. Nah, jadi strateginya, kita bisa lihat strateginya. Ya, itu ada di 2 Tawaret 7 ayat 16. 15-16. Dia katakan demikian. 2 Tawaret 7 ayat 15 dan 16. Sekarang mataku artinya mata Allah Bapa Surgawi terbuka, dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ya, jadi Allah Bapa Surgawi itu, dia itu matanya, ya, dan telinganya dan hatinya itu menaruh perhatian kepada para penyembahnya yang benar, yang setia, yang mempraktekkan kasih. Jadi semakin kita mempraktekkan firman Allah yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat, semakin mata Allah Bapa, telinga Allah Bapa itu tertuju sama kita. Bahkan hatinya pun tertuju sama kita. Nah, setelah itu di ayat 16, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Ya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa, sampai kesudahan. Ya, di muka ini, bahkan di Yerusalem baru, di mana Allah Bapa Surgawi bertata, berhadapan dengan yang namanya white robe, ya, yang memakai jubah putih, penghuni kerajaan surgawi. Itu dia benar-benar telinganya mendengar doa mereka, matanya melihat sekelompok dari mereka, dan juga hatinya, ya, dengan sempurna melindungi mereka semua. Yang di bumi juga sudah memperoleh demikian, saudara-saudara, apalagi yang sudah menghuni surga. Haleluya. Itulah yang kita harus pelajari. Nah, bagaimana menjadi 2 Tawaret 7 ayat 15 dan 16 itu terjadi? Ya tadi, praktekan Roma 12 ayat 1 dan praktekan Yohanes 4 ayat 23. Karena dia itu adalah roh. Dia suka, senang, dan dia bisa menikmati secara spiritual kalau penyembah-penyembah yang benar, yang setia, yang kudus, ya, menyembahnya di dalam roh. Jadi berdoa syafaat di dalam roh. Karena doa syafaat kita dengan bahasa roh, itulah yang didengar, ya, yang Allah Bapa Surgawi matanya tertuju kepada kita. Itu yang disebut 2 Tawaret 7 ayat 15 dan 16. Tapi kita harus pegang strategi apa? Strategi Roma 12 ayat 1 sama Yohanes 4 ayat 23. Ya, itulah berkat urapan dari tempat maha tinggi, dipimpin oleh kuasa Allah Roh Kudus, yang melalui bibir, mulut, lidah hamba-Mu ini memberkati saudara-saudaraku semua. And haleluya. Terima kasih ya. Okay, God bless you all and family ya. Thank you for watching.